Ayu, Rino, dan Dewi duduk berdesakan di ruang tamu kosan mereka, di tengah tumpukan buku yang seharusnya menjadi bahan kuliah. Suara deru hujan di luar tak menghentikan percakapan mereka. Sebaliknya, hujan seakan menjadi latar yang pas untuk obrolan malam itu. Percakapan mereka lebih bernuansa misteri daripada diskusi akademis. "Ayo, kita coba buktikan mitos itu," kata Rino, dengan mata yang berbinar. Suaranya dipenuhi antusiasme, penuh semangat yang tak terbendung. Ayu menatapnya, ragu. "Maksudmu gua batu 1000 di bukit itu?" tanyanya, memastikan apa yang dimaksud Rino. "Kamu yakin? Itu kan cuma cerita lama." Rino tertawa kecil. "Cerita lama yang bisa jadi benar, siapa tahu?" Ia melirik ke Dewi yang sejak tadi lebih diam. "Kamu juga pasti penasaran, kan?" Dewi, yang sejak tadi hanya mendengarkan, akhirnya mengangguk pelan. "Aku sih nggak masalah, asal nggak bahaya." Namun, matanya yang agak terbelalak menunjukkan bahwa ia merasa sedikit ragu. Ayu menghela napas. "Tapi kita harus hati-hati, kalian tahu kan? Banyak yang bilang orang yang coba masuk ke sana nggak pernah keluar." Rino menggeleng. "Itu hanya cerita. Kalau kita bisa buktikan kalau itu cuma mitos, semua orang akan salah paham. Lagi pula, ini cuma gua, bukan tempat yang benar-benar terkutuk." Ayu memandangnya. Ia tahu, Rino tidak pernah bisa menahan diri untuk mencari petualangan. Kadang, ia merasa Rino hanya mencari sensasi, tapi kali ini, entah kenapa, Ayu merasa ketertarikan itu bukan sekadar karena ingin tahu. Ada sesuatu yang lebih. Namun, meskipun hatinya bimbang, Ayu akhirnya menyetujui. Keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang gua itu sudah membayangi pikirannya beberapa minggu belakangan. Setelah semua, Gua Batu 1000 bukanlah tempat yang biasa. Selama bertahun-tahun, orang-orang di desa sekitar selalu menakut-nakuti siapa saja yang mencoba mendekat. Di dalam gua itu, menurut cerita, ada batu-batu yang dapat membawa kekayaan luar biasa, tapi dengan harga yang sangat tinggi, jiwa seseorang. Esok pagi, ketiganya mempersiapkan diri. Rino dengan jaket tebal, Dewi dengan ransel yang berisi makanan ringan dan botol air, sedangkan Ayu hanya membawa tas kecil berisi senter dan ponselnya. Mereka tak tahu apa yang akan mereka temui di sana, tapi rasa penasaran membuat mereka terus melangkah. Perjalanan menuju bukit itu cukup menantang. Jalan setapak yang menanjak dan berbatu membuat mereka harus berhati-hati, namun suasana sejuk dan udara segar cukup mengimbangi lelah mereka. Tidak ada suara lain selain langkah kaki mereka yang bergema di tengah hutan. Semakin lama, hutan semakin rapat, seolah menutupi jalan mereka. Ketika akhirnya mereka sampai di kaki bukit, pemandangan di depan mereka sangat berbeda dengan bayangan sebelumnya. Bukit itu sepi, dan gua yang mereka tuju terletak di ujung sebuah celah batu besar, tersembunyi dari pandangan mata orang yang tidak tahu jalan. "Ayo, kita masuk," ujar Rino dengan semangat yang masih membara. Ia berjalan duluan, diikuti oleh Ayu dan Dewi yang sedikit lebih berhati-hati. Gua itu gelap, bau tanah basah tercium begitu mereka memasuki mulut gua yang sempit. Dinding gua licin dan berlumut, dan hanya ada suara langkah kaki mereka yang menggema dalam ruang yang sepi. Setiap langkah mereka seakan terasa semakin berat. Keheningan yang menyelubungi membuat suasana menjadi semakin mencekam. Ayu memeriksa sekeliling dengan cermat, mencoba menyesuaikan penglihatannya dengan gelap. Senter yang mereka bawa hanya memberikan cahaya yang sangat terbatas. Semakin dalam mereka berjalan, semakin lama juga rasa takut mulai merayap ke dalam pikiran mereka. Suara tetesan air dari stalaktit yang menggantung di atas mereka menjadi satu-satunya suara selain detak jantung yang semakin cepat. "Sepertinya kita sudah terlalu jauh, ya?" Dewi berbicara pelan, matanya mencari-cari jalan keluar. "Tidak apa-apa, masih aman kok," Rino menjawab, meskipun ia tahu kegelisahan Dewi sedikit mempengaruhi suasana. "Kita cuma perlu sedikit lagi, pasti ada sesuatu di depan sana." Mereka terus berjalan, melewati batu-batu besar yang tersebar di sepanjang lantai gua. Tiba-tiba,
Senter yang mereka bawa menyinari sebuah ruangan yang lebih besar di dalam gua. Mereka terhenti. Di depan mereka terbentang sebuah ruangan besar yang penuh dengan batu-batu kecil. Ribuan batu, yang berkilau samar di bawah cahaya senter mereka. Ada sesuatu yang sangat aneh dengan ruangan ini. Batu-batu itu tidak hanya bertebaran, tetapi seolah disusun secara acak, membentuk pola yang tidak wajar. "Apa ini?" tanya Ayu, suaranya bergetar sedikit. Rino berjalan lebih dekat ke tumpukan batu itu. "Ini pasti batu yang dimaksud dalam cerita," katanya, sambil meraba salah satu batu yang tampak lebih besar dan lebih mengkilat. "Batu-batu ini pasti punya kekuatan, dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan." Namun, sebelum Rino sempat menjelaskan lebih lanjut, mereka dikejutkan oleh suara yang datang entah dari mana. Suara itu terdengar berat, dalam, seperti berasal dari kedalaman yang sangat jauh. "Kalian datang untuk apa?" Suara itu bergema, membuat ketiganya menoleh cepat. Seorang pria tua muncul di depan mereka, wajahnya keriput, tubuhnya kurus dan tak bergerak. Matanya yang kosong menatap mereka, seakan menunggu jawaban. Dewi tersentak mundur, sementara Ayu dan Rino hanya diam, menatap pria itu dengan rasa takut yang semakin dalam. "Jika kalian ingin kekayaan, ambillah satu batu," pria itu berkata pelan, "tapi ingat, kalian tidak akan bisa keluar tanpa mengganti seseorang." Wajah mereka memucat. Sebenarnya, mereka sudah mendengar desas-desus tentang peringatan ini. Tapi mendengarnya langsung dari pria itu membuat ketakutan mereka semakin nyata. "Gua ini bukan tempat yang bisa kalian tinggalkan dengan mudah," lanjut pria itu, matanya menyala dengan tatapan kosong yang mengerikan. Suasana di dalam gua menjadi semakin berat. Hawa dingin meresap sampai ke tulang, membuat tubuh Ayu, Rino, dan Dewi menggigil. Pria tua itu masih berdiri di depan mereka, wajahnya terbayang samar dalam cahaya senter yang semakin redup. Suaranya yang dalam, seperti datang dari kedalaman bumi, menggema di ruangan yang sempit itu. "Apa yang kamu maksud dengan mengganti seseorang?" Rino akhirnya bisa bersuara, meskipun nada suaranya lebih rendah dari yang ia inginkan. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha untuk tetap terlihat tenang. Pria tua itu mengangguk pelan. "Setiap batu di sini mewakili sebuah jiwa. Jiwa-jiwa yang terperangkap karena perjanjian mereka." Ia berhenti sejenak, menatap ketiganya satu persatu. "Jika kalian ingin kekayaan, ambil satu batu. Namun, peringatannya jelas, kalian tidak akan bisa keluar sebelum menemukan penggantinya." Dewi melangkah mundur, wajahnya pucat. Kalian serius?" Suaranya bergetar. "Jadi, siapa yang harus kami ganti? Apa maksudmu ini? Kami tidak mengerti." Ayu menggigit bibir, matanya tertuju pada batu-batu yang tersebar di sekitar mereka. Ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Matahari tak pernah menyinari gua ini, tapi batu-batu itu seolah hidup. Kilauannya seperti memanggil, mengundang rasa ingin tahu yang tak bisa diredakan. Rino menatap pria tua itu dengan penuh tekad, meskipun ketakutan masih terbayang di matanya. "Jadi, kita ambil batu itu, dan kita kaya raya?" tanyanya, mencoba mencerna apa yang baru saja didengar. "Dan setelah itu kita harus menemukan orang lain untuk menggantikan kita?" Pria tua itu hanya mengangguk pelan, wajahnya tetap datar. "Kalian bisa kaya raya, atau kalian bisa tetap hidup. Tapi tidak ada jalan keluar tanpa pengganti." Rino terdiam. Kata-kata pria itu seperti menekan dadanya, membuat pikirannya berputar. Rasa penasaran itu, yang sebelumnya membara, kini berubah menjadi kebingungan yang mencekam. Ada sesuatu yang janggal. Sesuatu yang salah. "Lalu, bagaimana jika kami tidak menemukan pengganti?" Ayu bertanya, matanya tajam menatap pria itu. "Apa yang terjadi dengan kami?" Pria tua itu tertawa pelan, suara tawa itu seperti datang dari kedalaman yang sangat dalam. "Kalian tidak bisa keluar. Kalian akan terperangkap di sini, bersama jiwa-jiwa lain yang terjebak." Ayu merasa darahnya berdesir. "Terperangkap di sini?"
Mereka harus menggantikan jiwa yang ada di sini untuk bisa keluar hidup-hidup? Rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. Bahkan, semangat untuk membuktikan mitos itu benar pun mulai pudar. Namun, Rino tampak tidak gentar. Ia mendekati tumpukan batu yang lebih besar, matanya terpaku pada salah satu batu yang bersinar lebih terang. "Aku ambil satu batu," katanya, suaranya penuh keyakinan. "Kita bisa keluar, kan?" Ayu menahan napas. "Rino, jangan," ia mencoba memperingatkan, tetapi Rino sudah terlanjur mengulurkan tangannya ke batu yang bersinar itu. Begitu tangannya menyentuh batu tersebut, semuanya berubah. Suara berderak terdengar dari dinding gua, seperti batu-batu yang bergerak. Ayu dan Dewi terkejut, terdiam dalam ketakutan. Seolah-olah gua itu hidup, bergetar dengan kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Tiba-tiba, dinding gua di sekitar mereka dipenuhi dengan wajah-wajah yang muncul secara tiba-tiba. Wajah-wajah itu tampak mengerikan, terdistorsi, dengan mata yang kosong dan mulut yang terbuka, seakan menangis tanpa suara. Mereka menatap Ayu, Rino, dan Dewi dengan pandangan yang penuh permohonan, seakan meminta tolong, meskipun tak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Ayu merasakan tubuhnya kaku. Wajah-wajah itu membuatnya merasa tercekik. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya hilang, terserap dalam keheningan yang mencekam. Rino mundur, kaget dengan apa yang baru saja terjadi. "Apa-apaan ini?" tanyanya dengan suara tercekat. "Dewi sudah menangis. Kita harus keluar dari sini. Cepat!" teriaknya, tapi tak ada jalan keluar. Mereka berbalik dan berlari menuju pintu gua, hanya untuk menemukan bahwa pintu itu sudah hilang. Gua itu kini terasa semakin sempit, dindingnya semakin mendekat, seolah menutup mereka. Suara pria tua itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. "Kalian telah mengambil batu itu. Kalian tidak bisa pergi sebelum menemukan penggantinya." Rino terengah-engah, matanya berputar mencari jalan keluar. "Tidak, tidak. Ini tidak mungkin," teriaknya, panik. Ayu menarik napas dalam-dalam. Ia mulai memahami bahwa ini bukan sekadar mitos. Ini adalah kenyataan yang lebih gelap, lebih menakutkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Mereka terperangkap dalam kutukan yang mengerikan, dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan mengganti jiwa yang ada di sana. "Ada cara keluar, kan?" Dewi bertanya, suara terisak. Pria tua itu tidak menjawab. Hanya wajahnya yang mengerikan itu yang tersenyum sinis. Ayu menatap Rino dan Dewi, mata mereka dipenuhi ketakutan yang sama. Mereka tak bisa keluar, tidak tanpa harga yang harus dibayar. Dan yang lebih menakutkan, mereka belum tahu siapa yang akan digantikan, dan apakah mereka akan mampu melakukannya. Waktu semakin menipis, dan ketiga sahabat itu mulai merasakan betapa beratnya perjanjian yang telah mereka buat. Kegelapan semakin dalam, dan suara bisikan itu semakin terdengar jelas, penuh dengan ancaman dan janji yang tak bisa ditarik kembali. Kegelapan menyelimuti mereka dengan cepat, lebih berat daripada sebelumnya. Pintu gua yang tadinya terlihat jelas kini benar-benar hilang, seakan menguap di telan ruang kosong. Ayu, Rino, dan Dewi hanya berdiri terpaku di tengah ruangan yang semakin sempit itu. Suara bisikan yang samar-samar terdengar semakin jelas, memburu mereka, mengisi setiap sudut gua yang tak terlihat. Ayu menatap sekelilingnya dengan panik. "Kenapa gua ini jadi semakin sempit?" bisiknya, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Namun, di dalam kegelapan itu, seolah setiap suara mereka hanya akan diserap oleh gua itu sendiri. Rino, yang sempat merasa yakin sebelumnya, kini tampak sangat kebingungan. "Kita harus keluar. Harus ada jalan keluar," katanya dengan suara tegam, berlari ke segala arah, mencoba mencari pintu yang hilang. Tapi semua percakapan pria tua itu terasa semakin nyata dalam pikirannya. "Kalian tidak akan bisa keluar tanpa menemukan penggantinya?" Dewi menggigil, matanya tertuju pada wajah-wajah yang masih menghantui dinding gua. Mereka menangis tanpa suara, mengerang dalam diam, seolah-olah meminta sesuatu yang tak bisa mereka katakan.
Tetesan air yang jatuh dari stalaktit di atas mereka semakin terdengar keras, seperti detak waktu yang semakin mendekatkan mereka pada kenyataan yang mengerikan. "Rino, kita harus kembali ke mulut gua itu." Dewi berteriak, menggapai lengan Rino yang sedang sibuk berlari mengelilingi gua. "Tidak bisa." Rino menatap Dewi dengan tatapan yang penuh kebingungan dan frustrasi. "Pintu itu hilang. Kita tidak bisa keluar begitu saja." Ayu hanya diam. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Semua yang mereka dengar tentang gua ini ternyata tidak hanya cerita. Mereka kini benar-benar berada dalam perangkap yang tak terlihat, dan semakin mereka berusaha melarikan diri, semakin mereka merasakan betapa gelapnya kegelapan ini. "Jadi, apa yang sebenarnya harus kita lakukan?" tanya Ayu pelan, melirik Rino dan Dewi. Suaranya tenggelam dalam kebingungannya sendiri. "Apakah kita harus benar-benar menemukan penggantinya?" Rino menundukkan kepala. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak lebih serius dari sebelumnya. "Maksudnya, kita harus memilih siapa yang akan terperangkap di sini untuk menggantikan kita? Itu yang dimaksudkan oleh pria tua itu?" Dewi menggigit bibirnya, matanya mulai basah. "Tapi siapa yang akan kita pilih? Kita bertiga, kita sama-sama ingin keluar." Ayu menggenggam tangan Dewi dengan erat. Ia bisa merasakan betapa ketakutan sahabatnya itu. Namun, Ayu sendiri tak tahu apa yang harus dilakukan. Pikiran itu menghantui mereka tanpa henti. Apakah mereka harus menyerahkan salah satu dari mereka? Tapi siapa yang mau melakukannya? Siapa yang bisa rela mengorbankan diri untuk teman-temannya? Suasana semakin berat. Wajah-wajah di dinding gua semakin jelas, semakin banyak. Mereka tampak seperti terperangkap dalam waktu yang tak bisa berakhir. Ayu bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat, seolah-olah setiap detik semakin berharga, dan semakin sulit untuk bernapas. "Ayo, coba tenang." Rino berusaha menenangkan diri, meskipun suaranya terdengar putus asa. Ia menarik napas dalam-dalam. "Kita harus berpikir jernih. Kita tidak bisa menyerah sekarang." Namun, ketika ia berbicara, suara bisikan itu semakin keras. "Kalian harus memilih, atau kalian akan terjebak selamanya." Ayu menutup telinga dengan kedua tangan, tetapi bisikan itu tidak bisa hilang. Rasanya seperti suara itu berasal dari dalam kepalanya, merasuki setiap sudut otaknya. Ia merasa hampir gila, terhimpit antara kenyataan dan rasa takut yang mengerikan. Dewi terjatuh ke tanah, menangis terisak-isak. Aku tidak bisa memilih di antara kita." Suaranya hampir tak terdengar. "Aku tidak bisa." Rino mendekat ke Dewi, mencoba menenangkan sahabatnya yang ketakutan. Namun, ia sendiri mulai merasa cemas. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka benar-benar harus memilih? Atau, ada jalan lain untuk keluar dari gua ini? Ayu menarik napas panjang. Di dalam kegelapan itu, dia merasa keputusannya sudah ada di depan mata. Mereka tidak punya banyak waktu. Mereka tidak bisa terus-menerus terperangkap dalam kebingungan ini. "Rino," Ayu akhirnya bersuara pelan. "Apa yang kita harus lakukan? Apakah kita benar-benar harus memilih siapa yang akan mengorbankan diri?" Rino hanya bisa terdiam, tak bisa menjawab. Ia sendiri merasa seolah terperangkap dalam dilema yang tak ada solusinya. Mereka berteriak, mereka berlari, namun itu semua sia-sia. Jalan keluar yang mereka cari seakan menjam. Hingga akhirnya, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Pilih satu, atau kalian semua akan terperangkap." Ayu menatap Rino dan Dewi. Mereka bertiga kini terdiam, tak tahu harus berkata apa. Mereka tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. Kegelapan itu semakin menutupi mereka. Ketiga sahabat itu tidak lagi bisa lari dari kenyataan bahwa mereka harus membuat keputusan. Tetapi, keputusan itu bukan hanya sekadar memilih siapa yang harus mengorbankan diri. Keputusan itu adalah tentang nasib mereka, tentang hidup dan mati, tentang harga yang harus mereka bayar. Dan yang lebih menakutkan, mereka belum tahu apakah perjanjian itu bisa ditarik kembali.
Waktu terasa begitu lama di dalam gua itu. Setiap detik yang berlalu seperti menekan dada Ayu, Rino, dan Dewi. Ketiganya kini hanya bisa saling memandang, kebingungan dan ketakutan memenuhi setiap sudut hati mereka. Suasana yang tadinya sepi kini dipenuhi dengan suara bisikan yang semakin nyaring, bagaikan bayang-bayang yang terus mengikuti setiap gerakan mereka. "Jadi, bagaimana?" tanya Dewi, suaranya hampir tidak terdengar. Ia menggigit bibirnya, tampak lelah dan takut sekaligus. "Kita harus memilih, kan? Salah satu dari kita harus terperangkap di sini." Rino berdiri di dekat dinding gua, menatap batu-batu yang berserakan di sekitar mereka. Tangan kanannya terangkat, seolah ingin meraih sesuatu yang tak bisa ia sentuh. Wajahnya tegang, mulutnya tertutup rapat. Rasa takut sudah mulai menjalar dalam tubuhnya, dan sepertinya, ia sudah mulai kehilangan harapan. "Tapi, kalau kita memilih, kita akan jadi seperti mereka, kan?" Suaranya serak, seakan ia berbicara pada dirinya sendiri. Ayu menggenggam tangan Dewi dengan erat. "Tidak ada yang ingin mengorbankan diri, Rino. Kita semua ingin keluar. Tapi, kita juga tidak bisa tinggal di sini selamanya." Dewi merasakan tubuhnya gemetar, tak bisa lagi menahan ketakutan yang terus menguasai dirinya. Wajahnya terlihat pucat, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan," katanya pelan, lalu menunduk. "Jika kita memilih salah satu dari kita, apakah itu berarti kita mengakhiri hidupnya?" Ayu merasakan betapa beratnya beban yang kini ada di pundak mereka. Ia mengerti ketakutan yang dirasakan Dewi. Siapa yang bisa rela mengorbankan teman dekatnya untuk keluar dari tempat yang mengerikan ini? Namun, mereka tak punya pilihan lain. Gua itu sudah menjerat mereka dalam permainan yang tak mereka pahami. Ayu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Mereka perlu berpikir jernih. Jika mereka terus terjebak dalam ketakutan, mereka tidak akan pernah menemukan jalan keluar. "Kita harus mencari cara lain," katanya, meskipun ia sendiri merasa ragu. Rino mengangguk perlahan. Ia memandang Ayu dengan tatapan yang penuh kebingungan. "Tapi bagaimana? Apa kita harus tinggal di sini selamanya?" Ayu menatap batu-batu itu. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Batu-batu yang berserakan di sekitar mereka tidak hanya terlihat biasa. Ada kilauan aneh di permukaan batu itu, seakan mereka memiliki kehidupan sendiri. Bahkan, Ayu merasa seolah-olah batu-batu itu sedang mengamatinya, menunggu reaksinya. "Coba lihat batu-batu ini," kata Ayu, menunjuk beberapa batu yang terlihat lebih besar dari yang lainnya. Mereka berbeda." Dewi mengikuti arah pandangan Ayu, lalu terdiam. Ada sesuatu yang berbeda dengan batu-batu itu. Kilauannya lebih terang, lebih mencolok, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu yang lebih besar di dalamnya. Dewi merasa takut untuk mendekat, tapi rasa ingin tahu juga membuatnya penasaran. Rino yang awalnya tampak bingung, kini mulai mendekati batu-batu itu. "Apa yang kalian maksud?" tanyanya. Ayu melangkah maju, mendekati salah satu batu yang paling besar. "Aku merasa, ada sesuatu di dalamnya. Mungkin, kita bisa menemukan petunjuk." "Jangan terlalu dekat," Dewi berteriak, matanya melebar. "Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita mengganggu batu-batu itu." Rino menatap Ayu dengan keraguan. "Ayu, berhati-hatilah. Kita sudah terperangkap di sini. Jangan buat semuanya lebih buruk." Ayu tidak menjawab, hanya melanjutkan langkahnya. Tubuhnya terasa kaku, tapi dorongan rasa penasaran itu lebih kuat. Tangan Ayu menyentuh salah satu batu yang lebih besar, dan saat ia melakukannya, getaran halus terasa di tangannya. Seperti ada kekuatan yang mengalir dari batu itu, seakan menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang lebih dalam. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. "Kalian tidak bisa keluar sebelum menggantikan jiwa yang ada di sini." Ayu menoleh cepat. Suara itu, yang selama ini hanya terdengar samar-samar, kini terdengar begitu jelas. Suara pria tua itu seolah berasal dari dalam batu itu sendiri. Dinding gua bergema,
dan wajah-wajah yang mengerikan itu muncul kembali di dinding, mengelilingi mereka. Kalian harus memilih, suara itu melanjutkan, semakin keras. Jika tidak, kalian akan menjadi bagian dari batu ini selamanya. Dewi menjerit ketakutan, tetapi Ayu tetap tenang. Jadi, ini semua tentang pilihan itu, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Apakah kita harus menggantikan jiwa mereka? Rino mulai mendekati Ayu, matanya terlihat bingung dan takut. Ayu, apakah itu yang dimaksudkan pria tua itu? Apakah itu jalan keluarnya? Ayu tidak menjawab langsung. Ia kembali menatap batu-batu itu. Beberapa di antaranya tampak seperti mengingatkan sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan daripada sekadar kaya raya. Mungkin kita harus lebih teliti. Batu ini bukan hanya batu biasa. Dewi menggigil di sudut gua, matanya tidak pernah lepas dari wajah-wajah yang menangis di dinding. Aku tidak bisa melakukannya, Ayu. Aku tidak bisa memilih untuk mengorbankan kalian, katanya dengan suara penuh ketakutan. Tapi jika kita tidak melakukan apa-apa, kita akan terperangkap di sini selamanya. Ayu merasakan hatinya berdegup lebih cepat. Kita tidak punya banyak pilihan, Dewi, katanya pelan. Tapi aku tidak ingin ada yang terperangkap. Kita harus mencari jalan keluar, apapun yang terjadi. Namun, di saat yang sama, Ayu merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Semakin lama, semakin kuat dorongan untuk mencari tahu apa yang tersembunyi di balik batu-batu itu. Apakah ini jalan keluar? Ataukah hanya jebakan lain yang lebih dalam dari yang mereka bayangkan? Ayu menatap Rino dan Dewi dengan tekad yang baru. Mereka harus mencari tahu lebih banyak. Tidak ada jalan lain. Mereka harus menggali kebenaran yang tersembunyi di dalam gua ini, meskipun itu berarti mereka harus menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan. Ayu merasa udara di dalam gua semakin berat. Tiap hembusan napas terasa semakin susah, seolah-olah ada sesuatu yang menghambat pergerakan tubuhnya. Rino dan Dewi tampak sama gelisahnya. Mereka tak lagi bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka benar-benar terjebak dalam permainan yang sangat jahat, permainan yang tak mereka pilih. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Dewi, suaranya bergetar. Ia terlihat sangat ketakutan, tubuhnya gemetar di antara bayang-bayang yang seakan bergerak mengikuti setiap gerakan mereka. Ayu menarik napas panjang. Ia memandang batu-batu besar yang berserakan di sekitar mereka. Batu-batu yang terlihat seperti benda mati itu kini terasa hidup, seperti menatap mereka dengan penuh misteri. Batu yang sempat ia sentuh tadi masih bergetar samar, seolah menuntutnya untuk lebih banyak menyentuhnya. Tapi rasa takut yang menggerogoti hati Ayu membuatnya ragu. Dewi, Rino, kita harus menemukan jawaban di sini, kata Ayu dengan tegas, meskipun hatinya tidak sepenuhnya yakin. Pria tua itu sudah jelas memberi kita pilihan. Mungkin kita tidak bisa keluar dari sini, tanpa memahami perjanjiannya dengan lebih jelas. Rino menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tapi jika kita terus menyentuh batu-batu ini, apa yang akan terjadi? Kita sudah bisa mendengar suara-suara itu. Ini seperti jebakan. Ayu menatap Rino dengan tatapan tajam. Kita tidak bisa terus berpura-pura tidak mendengarnya, Rino. Kita harus tahu lebih banyak jika ingin keluar. Dewi menarik napas, mencoba menenangkan dirinya. Tapi apa yang kita cari di sini, Ayu? Apa yang bisa kita temukan di dalam kegelapan ini? Ayu memejamkan mata sejenak. Rasanya, semua ini bukanlah kebetulan. Setiap langkah mereka, setiap detik yang berlalu, seakan-akan sudah ada yang mengaturnya. Gua ini bukan hanya sekadar tempat. Ini adalah perangkap yang memanfaatkan ketakutan mereka. Jika mereka tak menghadapinya, mereka akan tetap terperangkap. Itu yang ia rasakan. Aku tidak tahu, Dewi, jawab Ayu perlahan. Tapi kita harus mencari tahu. Jika tidak, kita akan terperangkap di sini selamanya. Keputusan itu terasa seperti beban yang sangat berat, namun Ayu tidak melihat pilihan lain. Mereka tidak bisa terus terjebak dalam ketakutan dan kebingungan. Mereka harus menghadapi perjanjian itu,
meskipun itu berarti harus bertemu dengan kegelapan yang lebih dalam. Rino menarik napas dalam-dalam, sepertinya berusaha mengumpulkan kekuatan. Kalau begitu, kita harus mulai dari mana? Batu-batu ini, sepertinya punya sesuatu yang tersembunyi. Tapi bagaimana kita tahu mana yang harus diambil? Ayu memandang ke sekeliling. Batu-batu besar itu terlihat seperti pintu yang tertutup rapat, menyembunyikan sesuatu yang sangat dalam. Ada kekuatan aneh yang mengalir dari sana, tetapi juga peringatan yang jelas. Mereka harus berhati-hati. Kita harus mulai dari sini, kata Ayu, menunjuk batu yang tampaknya lebih besar dari yang lain, lebih mencolok. Mungkin ini yang dimaksud pria tua itu. Dewi menatap batu itu dengan cemas. Kita harus hati-hati, Ayu. Jangan sampai ini malah membuat kita terperangkap lebih lama. Ayu mengangguk. Ia tahu risiko yang mereka hadapi. Namun, jika mereka tidak mencoba, mereka akan terus terjebak dalam kegelapan ini selamanya. Dengan langkah hati-hati, Ayu mendekati batu yang lebih besar itu. Ketika tangannya menyentuh permukaan batu, sekali lagi ia merasakan getaran halus yang mengalir. Rasanya seperti ada sesuatu yang terhubung, seolah-olah batu ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Ia menahan napas, mencoba merasakan apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih keras. Kalian harus memilih, atau kalian akan menjadi bagian dari gua ini selamanya. Suara itu datang dari dalam batu yang Ayu sentuh. Matanya terbelalak, ia merasa seolah-olah suara itu menggema di dalam kepalanya, berputar-putar tanpa henti. Siapa yang akan mengorbankan diri? Suara itu bertanya lagi, lebih menuntut. Ayu menarik tangan dari batu itu dengan cepat. Tidak. Kita tidak bisa begitu saja menyerah pada perjanjian ini, katanya dengan tegas, meskipun ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengancam di balik kata-katanya sendiri. Rino dan Dewi memandang Ayu dengan cemas. Rino berusaha menenangkan dirinya. Tapi kita tidak punya pilihan lain, Ayu. Kita harus memilih. Ayu menggelengkan kepalanya. Kita tidak harus memilih. Kita bisa keluar dari sini tanpa harus mengorbankan siapapun. Tapi, begitu kata-kata itu keluar, Ayu tahu bahwa dia hanya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Setiap detik yang berlalu semakin menunjukkan bahwa mereka memang terperangkap dalam perangkap yang sangat jahat. Namun, jika mereka menyerah begitu saja, mereka akan benar-benar kehilangan segalanya. Ayu memandang Dewi dan Rino, yang kini tampak semakin ketakutan. Mereka bertiga, terperangkap dalam pilihan yang mengerikan, hanya bisa menunggu jawaban yang tidak kunjung datang. Gua ini tampaknya memiliki aturan sendiri, aturan yang tak bisa mereka lawan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Dewi dengan suara lirih. Ayu menatap batu itu lagi, mencoba menenangkan dirinya. Dia tahu jawaban itu hanya bisa ditemukan jika mereka berani menghadapi ketakutan mereka sendiri. Mereka harus memahami bagaimana cara mengubah takdir mereka. Tapi di dalam hati, Ayu merasa bahwa perjanjiannya dengan batu-batu ini mungkin lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Dewi dan Rino menatap Ayu dengan harapan yang semakin menipis. Mereka bertiga tahu satu hal, jika mereka ingin keluar dari gua ini, mereka harus siap menghadapi kegelapan yang lebih dalam. Ayu duduk di sudut gua, mencoba menenangkan dirinya. Suasana semakin menekan, kegelapan di dalam gua terasa semakin pekat, seolah menyelimuti setiap sudut ruang. Rino dan Dewi duduk di dekatnya, masing-masing dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ketiganya tidak berbicara, hanya merasakan ketegangan yang semakin menebal. Ayu tahu bahwa mereka tidak bisa berlama-lama terjebak dalam kebingungan ini. Mereka harus menemukan jalan keluar. Waktu terus berjalan, dan mereka semakin merasa terpojok oleh keadaan yang tidak bisa mereka kendalikan. Setiap detik yang berlalu seolah membawa mereka semakin dalam ke dalam kegelapan. Apa yang akan kita lakukan, Ayu? Tanya Dewi, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Dewi memandang Ayu dengan tatapan penuh harap, seolah mengharapkan jawaban yang bisa memberi mereka secercah harapan.
Ayu menatap batu-batu besar yang terhampar di sekeliling mereka. Kita harus mencoba untuk berpikir jernih, Dewi, jawabnya pelan. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Jika kita terus terjebak dalam ketakutan, kita tidak akan pernah keluar. Rino mengangguk perlahan, meski wajahnya masih tampak kebingungan. Tapi kita sudah mencoba untuk berpikir jernih, Ayu. Kita sudah mencari tahu, dan hasilnya tetap sama. Kita terjebak. Perjanjian itu, batu-batu ini, semua sepertinya sudah mengikat kita. Ayu merasakan perasaan yang sama. Namun, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tapi kita tidak bisa begitu saja menyerah pada takdir yang sudah ditentukan. Kita harus menemukan cara untuk memecahkan kutukan ini. Dewi menghela napas panjang, matanya yang sebelumnya penuh harapan kini terlihat kosong. Bagaimana caranya, Ayu? Apa yang harus kita lakukan? Ayu diam sejenak. Ketika ia menatap batu-batu itu, ia merasa ada yang menggelitik di dalam pikirannya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang terasa lebih kuat dari sekadar ketakutan atau kebingungan. Ada semacam daya tarik yang membuatnya terus ingin mendekat, terus ingin menyelidiki lebih jauh. Batu-batu ini, apakah mereka benar-benar hanya benda mati? Coba lihat batu-batu ini lagi, kata Ayu dengan suara yang lebih tegas. Aku merasa kita sudah terlalu fokus pada apa yang tampak jelas, tapi kita belum melihat yang lebih dalam. Dewi dan Rino saling pandang. Mereka tahu Ayu sedang berpikir keras, berusaha mencari jalan keluar dari kebuntuan ini. Dewi berusaha menenangkan dirinya, sementara Rino kembali mengamati batu-batu itu. Ia masih merasa ada yang aneh dengan tempat ini, namun tak tahu apa yang harus dicari. Apa maksudmu, Ayu? Tanya Rino, meski nada suaranya terdengar ragu. Ayu berdiri, kemudian melangkah mendekati batu yang lebih besar dan bersinar. Perhatikan batu-batu ini. Mereka tidak hanya sekadar batu biasa. Ada sesuatu yang lebih dari ini. Dengan hati-hati, Ayu menyentuh salah satu batu yang bersinar lebih terang dari yang lainnya. Seketika, batu itu terasa seperti berdenyut di bawah telapak tangannya. Sebuah suara terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih kuat, datang dari dalam batu itu. Pilihlah, atau kau akan tetap terjebak. Ayu terkejut, tapi ia berusaha tetap tenang. Suara itu semakin jelas, semakin mendalam. Jadi, ini semua memang tentang pilihan, gumamnya, seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. Kita tidak hanya harus memilih siapa yang terperangkap. Kita harus memilih jalan keluar. Rino dan Dewi mendekat, kali ini dengan rasa penasaran yang lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka bisa merasakan perubahan di udara, seolah gua itu sendiri sedang mengamati mereka, menunggu keputusan mereka. Pilih jalan keluar, tanya Dewi, suara yang semula gemetar kini terdengar lebih tegas. Tapi, Ayu, apakah itu mungkin? Apakah kita bisa memilih jalan keluar? Ayu menatap batu itu lagi, berusaha membaca pesan yang tersirat di dalamnya. Suara yang terdengar seolah mengingatkan mereka tentang kesepakatan yang harus dibuat. Aku rasa, ini bukan tentang memilih siapa yang harus terperangkap, Dewi. Ini lebih dari itu. Ini tentang memilih, apakah kita akan membiarkan ketakutan mengendalikan kita, atau kita akan melawan takdir dan mencari cara untuk keluar. Rino menatap Ayu dengan tatapan serius. Tapi bagaimana caranya kita melawan takdir, Ayu? Kita sudah berada di sini terlalu lama. Semakin lama kita di sini, semakin kuat rasa terjebak itu. Ayu tidak menjawab langsung. Ia terus memandangi batu itu, mencoba mencari petunjuk. Namun, tiba-tiba ia merasa ada yang aneh. Batu itu, yang semula hanya tampak seperti benda mati, kini terasa seperti hidup. Sesuatu yang sangat gelap dan kuat mengalir di dalamnya. Ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar takdir. Ada suatu entitas yang ingin mereka tundukkan. Jika kita ingin keluar, kita harus memahami ini. Batu ini bukan hanya simbol. Ia adalah bagian dari perjanjian itu, kata Ayu dengan suara berat.
Jika kita terus berusaha menghindarinya, kita hanya akan semakin terperangkap. Rino dan Dewi saling pandang. Mereka mulai merasakan hal yang sama. Gua ini bukan hanya tempat terperangkap, ini adalah tempat di mana keputusan dibuat. Dan sekarang, keputusan itu ada di tangan mereka. Ayu menarik napas dalam-dalam. Kita harus menghadapinya. Tidak ada jalan keluar tanpa memahami apa yang tersembunyi di sini. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Rino menggenggam tangannya erat. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Ayu? Apa yang sebenarnya kita cari? Ayu menatap batu itu sekali lagi. Kita cari jawaban yang tersembunyi di dalam batu ini. Kita cari cara untuk mengakhiri kutukan ini, sebelum semuanya terlambat. Ayu, Rino, dan Dewi merasa seolah-olah dunia mereka perlahan runtuh. Gua itu semakin terasa seperti ruang yang tidak berujung, penuh dengan teka-teki yang tak bisa mereka pecahkan. Suara-suara aneh itu semakin mengisi ruang, menggema dari dinding batu yang semakin menekan perasaan mereka. Setiap langkah mereka diikuti oleh bayang-bayang yang tak terlihat, mengintai di balik kegelapan. Ayu menatap batu yang sebelumnya ia sentuh. Batu itu kini tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati Ayu. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik permukaan batu itu, sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan. Rasanya, batu itu seakan mengingatkan mereka akan pilihan yang harus mereka buat, pilihan yang akan menentukan nasib mereka. Ayu, apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Dewi, suaranya terdengar lebih takut dari sebelumnya. Wajah Dewi pucat, dan matanya dipenuhi kegelisahan. Ayu menggigit bibirnya. Ia merasakan hal yang sama. Mereka sudah berjam-jam berada di dalam gua ini, dan rasanya semakin sulit untuk bernafas. Udara terasa semakin berat, semakin pekat, seolah mengikat tubuh mereka dalam jaring ketakutan yang tak terlihat. Tapi Ayu tahu, mereka tidak bisa terus terjebak dalam ketakutan. Mereka harus mencari jalan keluar, meski itu berarti harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Dewi, Rino, kata Ayu pelan, aku rasa gua ini tidak hanya soal memilih. Ada sesuatu yang lebih besar di sini, sesuatu yang kita belum pahami sepenuhnya. Rino menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu, Ayu? Bukankah kita sudah cukup jelas, salah satu dari kita harus mengorbankan diri untuk keluar? Ayu mengerutkan dahi. Itu bukan jawabannya, Rino. Jika kita hanya terfokus pada itu, kita akan jatuh ke dalam permainan mereka. Kita harus mencari tahu apa yang tersembunyi di sini, bukan hanya menerima takdir begitu saja. Namun, meskipun Ayu berusaha meyakinkan dirinya sendiri, ia tahu bahwa mereka sudah semakin terperangkap dalam kutukan gua itu. Waktu terus berjalan, dan setiap detik yang berlalu semakin menambah tekanan yang mereka rasakan. Batu-batu itu, gua ini, dan suara-suara yang terus berbisik di telinga mereka, semuanya seperti menuntun mereka ke dalam satu pilihan yang tak bisa mereka hindari. Tiba-tiba, Rino mengangkat tangan, seolah merasakan sesuatu. Ayu, Dewi, perhatikan. Rino menunjuk ke depan, tepat ke arah sebuah batu besar yang tampak lebih gelap dari yang lain. Ayu dan Dewi mengikuti arah pandang Rino. Batu itu tampak seperti pusat dari segala yang ada di gua ini, lebih besar, lebih gelap, dan terasa lebih berbahaya. Ada sesuatu yang berbeda tentang batu itu, seperti ada energi yang mengalir di dalamnya, menarik perhatian mereka dengan cara yang aneh. Sepertinya kita harus mendekatinya, kata Ayu, suara hatinya berdegup kencang. Batu itu mungkin bagian dari jawaban yang kita cari. Mereka bertiga melangkah perlahan menuju batu tersebut, hati mereka dipenuhi rasa takut dan waspada. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah gua itu sendiri menahan mereka, mencoba mencegah mereka untuk mendekat. Begitu mereka sampai di dekat batu itu, mereka bisa merasakan perubahan yang mencolok. Udara di sekitar mereka terasa lebih dingin, dan suara-suara bisikan itu semakin jelas terdengar di telinga mereka. Bayang-bayang yang tadinya samar kini tampak lebih jelas, seperti makhluk-makhluk yang tak terlihat, mengintai mereka dari balik dinding batu.
Ayu merasakan getaran yang kuat begitu tangan kanannya menyentuh batu itu. Rasanya, batu itu seolah mengalirkan kekuatan yang sangat besar dan sangat jahat. Getaran itu semakin kuat, dan tiba-tiba, batu itu mulai memancarkan cahaya yang sangat terang. "Tunggu, Ayu," teriak Dewi, suara cemas. "Apa yang terjadi?" Namun, sudah terlambat. Cahaya dari batu itu semakin membesar, memancar seperti api yang membakar segala sesuatu di sekitarnya. Suara bisikan itu semakin keras, memenuhi seluruh gua, membuat telinga mereka sakit. Ayu menatap batu itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyatu dengan dirinya. Sesuatu yang bukan hanya gelap, tapi juga menguasai pikirannya, menekan hatinya. Semua rasa takut, kebingungan, dan kegelisahan yang mereka rasakan sejak pertama kali masuk ke gua ini seolah terjawab dalam sekejap. "Kita tidak akan keluar dari sini," bisik suara itu dalam hati Ayu. "Kalian akan tetap terperangkap di sini, bersama kami." Tiba-tiba, batu itu berhenti memancarkan cahaya, dan kegelapan kembali menguasai gua. Suasana yang semula hening kini dipenuhi dengan suara bisikan yang lebih menakutkan. Dewi mundur beberapa langkah, terlihat sangat ketakutan. "Ayu, Rino, kita harus pergi. Kita tidak bisa terus begini." Tapi Ayu tidak bergerak. Ia berdiri terpaku di tempatnya, matanya terfokus pada batu itu. Ada sesuatu yang ia rasakan, sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang sudah mengikat mereka dalam perjanjian yang tak bisa dibatalkan. "Kita harus menyelesaikannya," kata Ayu, dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. "Jika kita tidak memahami apa yang terjadi, kita tidak akan bisa keluar." Rino, yang semula cemas, kini mulai terlihat lebih tenang. Ia menatap Ayu dengan mata penuh tekad. "Apa yang harus kita lakukan, Ayu?" Ayu mengangkat kepala, menatap batu itu dengan penuh tekad. "Kita harus menghadapinya. Kita harus tahu siapa yang ada di balik semua ini." Namun, saat itu juga, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas. "Kalian sudah terlambat. Tidak ada jalan keluar." Sekejap, ketiganya merasakan getaran yang sangat kuat di seluruh tubuh mereka, seolah-olah gua ini mulai bergerak, menyesuaikan dengan perasaan mereka. Saat itu, Ayu sadar, mereka sudah terlalu dalam terperangkap dalam permainan ini. Kini, keputusan yang harus diambil bukan hanya sekadar memilih siapa yang akan mengorbankan diri, tetapi memilih bagaimana cara bertahan hidup di tempat yang sudah membelenggu mereka. Bayang-bayang yang mengikuti mereka semakin dekat, dan Ayu tahu satu hal pasti, mereka takkan bisa lari begitu saja dari sini. Kegelapan di dalam gua semakin tebal, hampir menelan seluruh dunia mereka. Bayang-bayang yang bergerak perlahan seakan menari di dinding batu, membuat setiap detik terasa semakin lama. Ayu, Rino, dan Dewi terdiam, masing-masing tenggelam dalam pemikiran dan ketakutan mereka sendiri. Tapi mereka tahu, hanya ada satu cara untuk keluar, menghadapi kenyataan yang ada di depan mata. Ayu berdiri tegak, berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai menggerogoti dirinya. Ia menatap batu besar yang berada di tengah-tengah gua. Batu itu kini terlihat lebih menakutkan daripada sebelumnya, seolah-olah ada kekuatan yang mengalir dari dalamnya, kekuatan yang lebih gelap daripada yang bisa mereka bayangkan. Ayu bisa merasakan, jika mereka tidak melakukan sesuatu sekarang juga, semuanya akan terlambat. "Ayu," suara Dewi terdengar lirih, "apa yang kita lakukan? Apa kita harus menyerah?" Ayu menoleh, mencoba mengatur pernapasannya. "Tidak, Dewi. Kita tidak boleh menyerah. Jika kita menyerah, kita akan terjebak di sini selamanya. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang gua ini, tentang batu ini." Rino yang sejak tadi diam, tiba-tiba bergerak maju. "Tapi, Ayu, batu ini terasa sangat kuat. Sepertinya ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini. Kita sudah mencoba segalanya, tapi tidak ada yang berhasil." "Aku tahu," jawab Ayu, matanya tetap tertuju pada batu itu. "Tapi, kita belum mencoba segala cara.
Kita harus memahami apa yang gua ini inginkan dari kita. Dewi menggigit bibirnya, cemas. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita melakukannya. Apa kalau kita menyentuhnya lagi, kita malah semakin terperangkap. Ayu menghela napas panjang. Kita sudah terperangkap sejak awal. Ini lebih dari sekadar batu atau gua ini. Ini tentang perjanjian yang sudah terjadi di sini. Kita hanya belum tahu apa yang diminta dari kita. Suasana semakin menegangkan. Setiap detik yang berlalu, gua ini seakan semakin menutup rapat, semakin menekan mereka. Tak ada jalan keluar. Namun, Ayu tahu bahwa jika mereka terus berlarian, mereka hanya akan semakin terjebak. Mereka harus mencari tahu lebih dalam, menyelami apa yang tersembunyi di balik gua dan batu ini. Rino melangkah lebih dekat lagi ke batu besar itu, matanya terfokus pada setiap goresan yang ada di permukaannya. Ini bukan batu biasa, katanya, suara agak gemetar. Ada simbol-simbol di sini. Aku tidak tahu pasti apa maksudnya, tapi ini jelas bukan hanya sekadar benda mati. Ayu menatap batu itu dengan seksama. Benar, ada simbol-simbol aneh yang terukir di permukaan batu, seolah memberi petunjuk tentang apa yang terjadi di sini. Namun, meskipun Ayu merasa sangat ingin memahaminya, rasa takut tetap menghantui. Ia bisa merasakan sesuatu yang menekan dari dalam batu itu, seolah ada sesuatu yang mengintai mereka dari kedalaman. Rino, Dewi, kata Ayu akhirnya. Kita harus menyentuhnya. Kita tidak bisa hanya berdiri di sini dan berharap sesuatu akan berubah. Jika kita tidak mencoba, kita akan semakin terperangkap. Rino dan Dewi saling memandang. Ada keraguan yang jelas terlihat di mata mereka. Namun, mereka tahu, tidak ada pilihan lain. Hanya dengan memahami batu ini, mereka mungkin bisa menemukan cara untuk keluar dari gua ini. Ayu melangkah maju, mendekati batu itu. Tangan kanannya terulur, menyentuh permukaan batu yang dingin dan kasar. Begitu jari-jarinya menyentuh batu itu, getaran yang kuat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Suara-suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras, lebih jelas. Ayo, Ayu. Ambil keputusanmu, atau semuanya akan berakhir. Tidak ada jalan keluar. Ayu menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu, ini bukan hanya soal menyentuh batu atau menjalani perjanjian ini. Ini adalah tentang memilih, dan memilih dengan kesadaran penuh. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Batu itu mulai mengeluarkan cahaya redup, semakin terang seiring dengan detik yang berlalu. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar di telinga Ayu, seolah-olah datang dari dalam batu itu. Kalian sudah memilih untuk datang ke sini, dan kalian sudah memilih untuk terjebak. Tapi masih ada satu pilihan lagi. Salah satu dari kalian harus menyerahkan dirinya untuk menggantikan yang lain. Ayu terkejut. Suara itu begitu jelas, begitu nyata, membuat tubuhnya bergetar. Apa maksudmu? Tanyanya, hampir tak bisa menahan suara yang bergetar. Suara itu kembali bergema, lebih dalam, lebih menekan. Jika kalian ingin keluar, salah satu dari kalian harus menggantikan yang lain. Itulah harga dari kekayaan dan kebebasan yang kalian inginkan. Dewi menjerit pelan. Tidak, kami tidak akan melakukan itu. Kami tidak bisa memilih siapa yang harus pergi. Ayu merasakan jantungnya berdegup sangat cepat. Ini adalah pilihan yang mustahil. Mengganti satu nyawa dengan kebebasan adalah sebuah pengorbanan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, apakah mereka punya pilihan lain? Ayu, suara Rino terdengar dari belakang. Apa kita benar-benar terjebak? Apakah ini yang dimaksud dengan perjanjian ini? Ayu menatap batu itu lagi, berusaha mencerna setiap kata yang baru saja mereka dengar. Perjanjian ini bukan hanya soal kekayaan. Itu adalah ujian moral dan keberanian. Siapa yang akan mengorbankan dirinya? Siapa yang akan rela pergi demi kebebasan yang lain? Tangan Ayu gemetar saat ia menyentuh batu itu lebih dalam, seolah mencoba meresapi setiap kekuatan yang ada di dalamnya.
Kita tidak bisa memilih siapa yang akan pergi, Dewi. Ini bukan tentang siapa yang lebih berhak hidup. Ini lebih dari itu. Namun, sebelum Ayu sempat melanjutkan, suara bisikan itu kembali terdengar lebih keras, kali ini seakan datang dari dalam batu itu sendiri. Pilih, atau kalian semua akan tetap terperangkap. Ayu merasakan sebuah dorongan kuat di dalam dadanya. Mereka berada di ujung jurang, memilih atau terjebak selamanya. Namun, apakah ada jalan keluar yang sebenarnya, ataukah mereka hanya sedang dipermainkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka pahami? Pilihannya ada di tangan mereka. Tapi apakah mereka cukup berani untuk melangkah? Ayu berdiri diam, tangan masih terulur ke batu besar yang kini memancarkan cahaya menakutkan. Ia merasa seperti seluruh tubuhnya beku, terperangkap dalam dilema yang tak bisa ia hindari. Suara bisikan itu tidak berhenti, terus bergema di telinganya. Setiap kata yang keluar dari batu itu semakin menekan, semakin memaksa. Waktu seolah bergerak semakin cepat, menghimpit mereka dalam keputusan yang tidak bisa mundur. Jika kalian ingin keluar, salah satu dari kalian harus menggantikan yang lain. Kalimat itu berulang-ulang di kepala Ayu, seperti mantra yang tak bisa ia lepaskan. Dewi tampak semakin panik, wajahnya pucat. Ayu, Rino, kita tidak bisa begitu saja memilih siapa yang harus pergi. Ini gila. Kita harus melawan, harus menemukan cara lain. Rino memandang Dewi, lalu menoleh ke Ayu dengan tatapan yang kosong. Wajahnya juga terlihat bingung, namun ada kesedihan yang dalam di matanya. Tapi Ayu, bagaimana jika kita tidak punya pilihan lain? Kita sudah terlalu jauh terjebak. Kalau kita tidak memilih, bisa jadi kita akan terperangkap di sini selamanya. Ayu menggigit bibirnya. Semua yang terjadi di dalam gua ini, semua suara dan bayang-bayang yang mengintai, membuatnya merasa semakin terjepit. Mereka tidak bisa terus berlari, tidak bisa terus menghindar. Jika mereka ingin keluar, satu dari mereka harus memilih untuk pergi. Itu adalah harga yang harus mereka bayar, sebuah perjanjian yang harus dipenuhi. Namun, siapa yang akan rela? Siapa yang bisa menerima kenyataan bahwa mereka harus mengorbankan nyawa mereka sendiri demi kebebasan yang lain? Ayu memejamkan matanya sejenak, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Kita tidak bisa memilih seperti ini, Dewi. Kita tidak bisa hanya menyerah begitu saja. Tapi jika kita tidak memilih, kita akan semakin terperangkap. Rino melangkah ke depan, wajahnya serius. Ayu benar, Dewi. Kita sudah berada di sini terlalu lama. Kita harus memilih siapa yang akan mengorbankan diri. Dewi menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa memilih siapa yang akan pergi. Ini tidak adil. Ayu menatap Dewi dengan lembut. Ia tahu betapa berat keputusan ini. Rasa takut dan kebingungannya juga menghantui dirinya. Namun, mereka tidak punya banyak waktu. Gua ini semakin terasa mengerikan, dan suara-suara yang terus bergema di sekitar mereka semakin menambah ketakutan. Mereka hanya punya satu pilihan, dan itu harus dilakukan. Dewi, kata Ayu pelan, kita tidak bisa terus begini. Ini adalah jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya? Dewi hampir berteriak. Ini bukan jalan satu-satunya, Ayu. Kita bisa melawan. Kita bisa mencari jalan keluar tanpa harus memilih siapa yang harus pergi. Tapi Ayu tahu itu tidak benar. Mereka sudah mencoba segalanya, namun semuanya gagal. Gua ini tidak akan membiarkan mereka keluar tanpa ada yang dikorbankan. Semua yang terjadi di sini adalah bagian dari perjanjian yang sudah tercipta bertahun-tahun lalu. Ayu menundukkan kepalanya, merasakan berat yang luar biasa di dada. Ini adalah ujian, Dewi. Bukan hanya ujian keberanian, tapi juga ujian moral. Kita harus memilih siapa yang akan mengorbankan diri, dan siapa yang akan bertahan. Dewi terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi bagaimana jika kita salah memilih? Bagaimana jika salah satu dari kita terperangkap selamanya? Rino memegang bahu Dewi, mencoba menenangkan temannya.
Tidak ada pilihan yang benar-benar aman, Dewi. Ini adalah keputusan yang harus kita ambil, tidak ada jalan lain. Kalau kita tidak melakukannya, kita semua akan tetap terjebak di sini. Ayu bisa merasakan ketegangan yang ada di antara mereka. Masing-masing dari mereka merasa terbelah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, Ayu tahu satu hal yang pasti, mereka tidak bisa terus terjebak dalam kebingungannya. Mereka harus memilih. Dengan tangan yang masih gemetar, Ayu meraih tangan Dewi dan Rino. Kita harus percaya satu sama lain. Tidak ada yang lebih penting sekarang selain memilih dengan bijak. Kita harus keluar dari sini, meskipun itu berarti ada yang harus berkorban. Rino mengangguk, walaupun wajahnya masih terlihat cemas. Dewi menundukkan kepalanya, tidak sanggup lagi menatap teman-temannya. Suasana di dalam gua semakin mencekam, dan suara-suara itu kembali bergema di telinga mereka, seakan memberi tekanan yang semakin kuat. Ayo, pilih. Waktu semakin habis, suara itu kembali terdengar, lebih berat, lebih menakutkan. Ayu menarik napas dalam-dalam. Ia tidak bisa lagi berpikir terlalu lama. Ia tahu, jika mereka tidak membuat keputusan sekarang, mereka akan terperangkap di sini selamanya. Ia memandang batu itu sekali lagi, merasakan kekuatan yang semakin besar, dan untuk pertama kalinya, ia merasa siap. Aku akan pergi, kata Ayu, suaranya tegas meski hati terasa hancur. Aku akan menjadi orang yang pergi. Rino dan Dewi menatapnya dengan kaget. Ayo, jangan. Ini bukan keputusan yang harus kamu buat, seru Rino, suaranya penuh cemas. Tapi Ayu sudah tidak bisa mundur lagi. Ia sudah membuat keputusan. Aku yang harus pergi. Aku yang memilih. Ini adalah bagian dari perjanjian. Jika aku tidak pergi, kita semua akan tetap terperangkap. Dewi berlari mendekat, memegang tangan Ayu dengan erat. Ayu, jangan. Kami tidak bisa hidup tanpa kamu. Ayu menatap Dewi dengan lembut, mencoba memberikan senyum terbaik yang bisa ia buat. Kalian harus bertahan. Kalian harus keluar dari sini. Aku sudah memilih ini, dan aku percaya kalian akan baik-baik saja. Ayu melepaskan tangan Dewi dan melangkah maju, mendekati batu yang memancarkan cahaya. Ketika ia mendekat, batu itu mulai bersinar lebih terang, seperti menyambut kedatangannya. Ayu menutup mata dan memfokuskan pikirannya, merasakan perasaan berat yang semakin menekan dirinya. Tiba-tiba, cahaya itu semakin membesar, dan Ayu merasakan tubuhnya terangkat. Sebelum ia bisa berkata apa-apa, semuanya menjadi gelap. Suara bisikan itu berhenti. Semua terasa sunyi, sepi. Ayu tidak tahu apa yang terjadi setelahnya, namun satu hal yang ia tahu adalah bahwa ia sudah memilih jalan ini. Jalan yang harus ditempuh demi kebebasan teman-temannya. Cahaya yang semula terang menyilaukan itu perlahan memudar, dan kesunyian kembali menguasai gua. Rino dan Dewi masih berdiri di tempatnya, matanya kosong, pikiran mereka kacau. Ayu, teman mereka, yang telah memilih untuk pergi, kini menghilang. Mereka tidak tahu apakah Ayu masih ada di dalam gua itu, atau telah menjadi bagian dari perjanjian yang mengerikan itu. Apa yang terjadi padanya? Apakah mereka benar-benar bisa keluar dari sini setelah pengorbanan yang begitu besar? Rino menatap ke sekeliling dengan cemas, merasa seperti seluruh dunia di sekitarnya telah berubah. Gua ini, gua yang seharusnya mereka tinggalkan dengan selamat, sekarang terasa seperti penjara yang tak terbuka. Semuanya terasa sangat hampa, dan entah mengapa, suara bisikan itu yang sebelumnya terdengar begitu jelas, kini menghilang. Tidak ada lagi suara yang mengancam atau memaksa. Hanya keheningan yang menekan. Ayu, Dewi bergumam, suaranya terputus-putus. Matanya basah, namun ia mencoba menahan air matanya. Ia tahu, Ayu telah pergi untuk mereka. Ia tahu, ada pengorbanan yang harus dibayar, tapi perasaan kehilangan itu terlalu besar. Rino memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Kita harus keluar dari sini, Dewi. Kita harus mencari cara untuk keluar. Apa kita bisa keluar? Suara Dewi terdengar serak,
seolah suara itu sulit untuk keluar dari tenggorokannya. Ayu sudah pergi, dan kita masih terjebak di sini. Bagaimana kita bisa keluar? Rino menghela napas panjang, berusaha berpikir jernih. Gua ini tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Perjanjian yang terikat dalam batu 1000 itu telah berjalan lebih dari sekadar menguji keberanian mereka. Ini tentang pilihan, tentang pengorbanan, dan, mungkin yang lebih menakutkan lagi, tentang kenyataan yang mereka tidak ingin ketahui. Apa kita benar-benar terjebak di sini? Dewi bertanya lagi, suaranya semakin penuh keputusasaan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Suara yang tidak asing, tapi kali ini berbeda, lebih dalam, lebih berat. Selamat datang, suara itu bergema di dalam gua, membuat kedua teman itu terkejut dan menoleh cepat. Ayu? Tidak. Itu bukan suara Ayu. Itu suara yang lebih tua, lebih asing. Dan itu datang dari dalam batu besar yang mereka lihat tadi. Siapa kamu? Tanya Rino dengan suara gemetar. Tubuhnya tegang, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang mengintai mereka. Pilihannya sudah dibuat, suara itu menjawab. Satu dari kalian sudah memilih untuk berkorban. Tidak ada jalan mundur sekarang. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dewi dan Rino saling berpandang. Mereka belum bisa menerima kenyataan ini. Ayu pergi, dan mereka masih terperangkap. Tapi suara ini, suara yang seperti berasal dari dalam batu itu, memberi mereka harapan yang sangat kecil. Mungkin, mereka bisa keluar. Mungkin ada jalan yang mereka lewatkan. Tapi, bagaimana dengan kita? Dewi bertanya, suaranya semakin terdengar putus asa. Apakah kita hanya tinggal di sini selamanya? Tidak. Suara itu kembali terdengar. Satu pengorbanan sudah cukup. Perjanjian ini tidak berlaku lagi untuk kalian. Kalian bisa pergi. Kalian bebas. Kata-kata itu begitu mengejutkan, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam nada suara itu, terdengar seperti kebohongan yang tak bisa disembunyikan. Rino merasakan tubuhnya kaku. Apa maksudmu? Tanyanya, tidak yakin apakah ia bisa mempercayai apa yang baru saja didengar. Perjanjian ini tidak mengikat kalian lagi, suara itu menjawab. Tapi kalian harus memahami satu hal, kebebasan tidak datang tanpa harga. Dan harga itu adalah kenangan. Kalian akan kehilangan semua yang kalian ingat tentang tempat ini, tentang apa yang terjadi di sini. Kalian akan lupa. Rino dan Dewi saling pandang, rasa takut mulai kembali merayap ke dalam diri mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima kebebasan jika itu berarti melupakan segalanya? Melupakan Ayu? Melupakan perjanjian yang mengikat mereka? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan pasti. Dewi menggenggam tangan Rino erat, mencoba memberi dirinya keberanian. Tapi kita harus keluar, Rino. Kita tidak bisa terjebak di sini selamanya. Rino menatap batu itu dengan tatapan kosong, merenungkan semua kata-kata yang baru saja diucapkan. Apakah kebebasan itu lebih penting daripada mengenang Ayu? Apakah hidup tanpa ingatan lebih baik daripada terjebak selamanya di dalam gua ini? Akhirnya, Rino menundukkan kepalanya. Kita keluar. Kita keluar dari sini, katanya, dengan suara yang semakin lemah. Tapi kita harus ingat, Dewi. Kita harus ingat siapa kita, siapa Ayu. Kita tidak bisa melupakan semuanya. Dewi mengangguk, meskipun air mata mulai mengalir di wajahnya. Aku setuju. Dengan langkah yang ragu, mereka mulai berjalan menjauh dari batu itu, menuju ke pintu gua yang tidak terlihat, namun mereka tahu, hanya mereka yang bisa menentukan jalan keluar ini. Semakin mereka berjalan, semakin samar-samar gua itu tampak, seperti menghilang perlahan. Keheningan semakin mencekam, dan suara bisikan yang sebelumnya selalu ada kini tak terdengar lagi. Akhirnya, setelah beberapa langkah, mereka tiba di luar gua. Tanpa disadari, langit sudah berubah, dan cahaya matahari mulai menghangatkan kulit mereka. Mereka berdiri di luar, menghadap dunia yang sangat berbeda dengan dunia yang mereka kenal. Namun, meskipun mereka bebas,
meskipun mereka keluar dari gua, ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak bisa mereka pungkiri. Ketika mereka berpaling satu sama lain, mereka merasakan kekosongan di dalam diri mereka. Semua yang terjadi di gua itu, perjanjian, pengorbanan, semua itu terasa semakin jauh, seakan-akan mereka tidak pernah benar-benar mengalaminya. Ayu, nama itu hanya mengambang di pikiran mereka, seperti bayangan yang tak pernah bisa mereka tangkap. Di luar gua, mereka berdiri dalam keheningan, merasakan kesunyian yang mendalam. Namun, mereka tahu, mereka bebas. Hanya saja, kebebasan itu datang dengan harga yang sangat tinggi. Tamat.